Shalom Sobat Kairos. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 35 ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sobat Kairos, pengalaman perjumpaan dengan Allah di Betel saat berada dalam pengejaran Esau abangnya menjadi dasar pengenalan Yakub akan panggilannya untuk hidup sepenuhnya pada kehendak Allah. Pelariannya dari Esau menghantarkan Yakub kepada Allah yang telah memelihara hidupnya dan hanya kepadanya saja menaruh pengharapan. Yakub lari hingga di Haran dan bertemu dengan Laban pamannya yang memiliki kepercayaan menyembah para dewa dalam bentuk patung-patung. Suatu ketika Yakub harus pergi meninggalkan Laban sesuai dengan perintah Allah. Namun ternyata Laban mengejar Yakub beserta dengan seluruh keluarga dan semua yang ada dalam keluarganya. Laban mengejar Yakub karena ingin menanyakan kepadanya tentang dewa-dewa sesembahannya yang hilang. Ternyata Rahel istri Yakub telah mencuri terafim ayahnya Laban. Boleh kita lihat dalam Kejadian 31 ayat 32. Hal itu berarti kepergian Yakub dan istrinya Rahel serta semua yang ada bersama mereka turut pula membawa dewa-dewa sesembahan Laban. Sobat Kairos, Allah memerintahkan Yakub untuk pergi bersama dengan keluarganya menuju Betel, tempat di mana ia pertama sekali bertemu dengan Allah dan membuat mezbah di sana. Maka Yakub meminta kepada seluruh keluarga dan seisi rumahnya untuk bersama-sama mentahirkan diri mereka. Yakub meminta mereka untuk menjauhkan semua patung dewa sesembahan yang dibawa Rahel dari rumah ayahnya itu, mentahirkan diri agar dapat masuk dalam ibadah di hadapan Allah dengan menukar pakaian mereka sebagai simbol tindakan menanggalkan semua hal yang menajiskan. Itulah nats kita pada hari ini. Karena bagi Yakub tidak mungkin dia yang setia dan taat kepada Allah, namun keluarga dan seluruh isi rumahnya berpaut hatinya pada para dewa. Kuasa penyertaan Allah dalam hidupnya pada masa lalu telah menguatkan imannya hanya kepada Allah saja. Dia menginginkan keluarganya untuk sepenuhnya menyerahkan seluruh hidup mereka hanya kepada Allah. Sobat Kairos yang terkasih, ada 3 pelajaran yang kita terima dari pengalaman Yakub dalam nats ini. Pertama, Yakub tidak melupakan Betel, tempat perjumpaannya dengan Allah. 15 tahun sebelum peristiwa nats ini, Yakub pernah ada di Betel seorang diri dan mengalami perjumpaan dengan Allah. Saat itu Allah berjanji akan menyertai dia dan Yakub pun berjanji setia kepada Allah. Yakub memang setia dan tidak melupakan Betel. Allah memerintahkannya untuk kembali ke Betel dan ia pun mentaati perintah Allah itu. Segala kekayaan dan kesuksesannya tidak menutup mata imannya akan Allah. Kedua, Yakub datang ke Betel berserta seluruh keluarga dan hambanya. Jika pada saat kali pertama datang ke Betel, Yakub seorang diri saja, kini ia mengajak seluruh keluarga dan para hambanya serta harta kekayaannya ke Betel. Ia berharap seluruh keluarga dan para hambanya itu
mengalami juga perjumpaan dengan Allah di Betel. Adakah kita yang mengaku telah berjumpa dengan Allah melalui persekutuan kita dengan Tuhan di dalam doa, di dalam firman-Nya, dan di dalam perjalanan hidup kita? Perjumpaan kita dengan Allah telah mengajak keluarga dan orang-orang di sekitar kita untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Yang ketiga, Betel menjadi awal perubahan Yakub dan keluarganya. Perjumpaan Yakub dengan Allah di Betel telah membawa perubahan dalam hidupnya. Dari seorang yang suka menipu menjadi seorang yang sungguh takut akan Allah. Demikianlah perubahan itu membawanya kepada berbagai keberhasilan. Seluruh keluarga dan orang-orang yang bersama dengan dia juga turut mengalami perubahan, di mana Yakub menyuruh mereka mentahirkan diri, menyucikan diri sebagai buah janji penyertaan Allah kepada mereka. Adakah perubahan terjadi dalam hidup kita dan keluarga kita setelah perjumpaan kita dengan Yesus? Sobat Kairos, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!